Saya sangat menyesal kenapa saya harus mengikuti perintah seorang Kapolda Teddy Minahasa. Untuk rekan-rekan di kepolisian, jadikan apa yang saya alami sebagai contoh nyata serta pembelajaran bahwasanya ketidakberdayaan, ketakutan terhadap sebuah perintah jika ternyata perintah itu salah. Dodi membacakan nota pembelaannya dengan menyebut prestasi yang ditorehkannya sirna karena Irjen Teddy Minahasa. Mulanya, Dodi menyampaikan relasi kuasa membuatnya tidak bisa menolak perintah atasan dalam institusi ini. Bagi dua mata pedang, menolak perintah atasan tidak semudah mengucapkan sebuah kata. Relasi kuasa bukan hanya sekedar omongan belaka. Relasi kuasa yang berlaku di institusi kepolisian yaitu rantai komando dari atasan kepada bawahannya yang membuat saya tidak kuasa menolak yang kesekian kalinya terhadap perintah seorang Teddy Minahasa. Saya takut, namun perasaan rasa takut saya pada saat itu membawa saya terperosok ke dasar kehidupan yang paling rendah selama saya hidup. Prestasi yang saya toreh sejak saya lulus Akpol sekelibat sirna, saya terbawa dalam pesakitan, dihadapkan dengan permasalahan rumit yang tidak pernah terlintas sekalipun dari pikiran saya. Yang mulia, jujur saya sampai saat ini tidak berpanjang angan-angan mengenai kehidupan yang akan saya jalani kemudian hari. Jika biasanya saya bisa merasakan siang dan malam, sekarang saya hanya bisa merasakan mendung yang tak berujung. Semua hanya karena perintah salah yang dilakukan berulang kali dari seorang jenderal yang sangat menekan batin dan pikiran saya pada waktu itu, sehingga saya pun ikut terjerumus ke dalam jurang hitam yang tak pernah saya harapkan sekalipun. Saya bersalah yang mulia dan menyesal telah menyakiti hati orang-orang yang mencintai dan selalu mendoakan saya. Saya sangat menyesal kenapa saya harus mengikuti perintah seorang Kapolda Teddy Minahasa yang tidak pernah sekalipun saya kecewakan saat dia memerintahkan tugas-tugas dan arahan yang wajar. Seharusnya pada situ saya sebagai seorang AKBP berani untuk menolak perintah yang salah dan menceritakan kepada keluarga sehingga saya tidak perlu melaksanakan perintah yang bertentangan dengan norma etika dan hati nurani saya sendiri. Penyesalan selalu datang di setiap detik saat membuka mata karena memikirkan orang tua, istri dan anak-anak saya masih kecil. Saya meminta maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan seluruh anggota Polri dimanapun berada, para senior saya, rekan satu letting saya, serta para junior saya yang saya cintai. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah tersakiti karena adanya kasus ini, terutama kepada masyarakat Bukit Tinggi yang sebelumnya telah begitu mempercayai saya sebagai aparat penegak hukum karena telah membuat gaduh dan menodai kepercayaan mereka terhadap kepolisian Republik Indonesia. Untuk rekan-rekan di kepolisian, jadikan apa yang saya alami sebagai contoh nyata serta pembelajaran bahwasanya ketidakberdayaan, ketakutan terhadap sebuah perintah jika ternyata perintah itu salah, rekan-rekan harus lawan dengan satu keyakinan, yaitu ingatlah dan sayangi orang tua dan keluarga yang menunggu. Rekan-rekan sekalian di rumah, insya Allah itu lebih berharga dari apapun. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa bersama rekan sekalian. Pada kesempatan ini juga saya memohon maaf kepada dan menyampaikan rasa penyesalan saya yang terdalam kepada Papa, ayah saya, ibu, mertua, adik-adik saya, istri dan anak-anak saya tersayang, karena telah memberikan rasa kecewa, sedih dan malu apa yang terjadi saat ini. Penyesalan dan permintaan maaf juga dengan hikmat saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang sangat mencintai saya, Ayahanda Irjen Purnawirawan Maman Supratman dan Ibunda Endang Sriwahyuningsih yang telah menjadi panutan dan bimbing saya selama ini.
didikan yang disiplin, ilmu agama yang papa mama ajarkan berpuluh tahun sejak saya lahir sampai dengan sekarang. Dan nama baik keluarga yang telah papa mama bangun rasanya seperti tercoreng dalam kasus ini. Saya sungguh menyesal dan mohon ampunan papa dengan mama. Kepada istri saya yang terkasih, Rahmat Dharma Putri, dan anak-anak, ayah minta maaf jika sementara tidak dapat hadir di antara kalian, karena ayah harus memikul tanggung jawab atas kesalahan yang ayah lakukan. Semoga kalian bisa memahami dan memaafi ayah. Harapan dan keadilan saya panjatkan di setiap doa dalam sujud saya. Rasanya seperti tidak mungkin lagi memohon keadilan, karena saya paham betul masyarakat Indonesia tersakiti atas adanya kasus ini. Namun saya masih banyak dan harus saya lakukan pada keluarga saya untuk menebus kesalahan saya terhadap mereka. Terlebih saya memikirkan orang tua saya dan anak-anak saya masih kecil, yang masih harus tetap melanjutkan hidup walaupun ayah mereka terbelenggu dalam situasi yang sangat menyakitkan ini. Sesakit apapun situasi yang sedang saya hadapi ini, saya percaya Allah menggenggam semua doa dan akan melepaskannya satu persatu di waktu yang tepat. Dan saya yakin tidak ada kejujuran yang sia-sia. Semoga saya dapat menjadi pribadi lebih baik lagi di kemudian hari, serta dapat menjalankan semua ini dengan hati yang ikhlas. Saya AKBP Dodi Penanaman Negara, insya Allah sudah memaafkan Teddy Minahasa. Insya Allah saya nggak ada dendam. Hanya kami mendapatkan pelajaran bahwasanya sinar bintang sejati itu harusnya menerangi gelapnya malam, bukan malah membakar melati putih yang hanya mencoba tumbuh dengan jujur dan tulus apa adanya. Terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menyampaikan penyesalan terdalam yang saya rasakan selama ini. Saya yakin Tuhan akan menitipkan cahayanya melalui keputusan dan kebijaksanaan majelis hakim yang terhormat. Karena hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini kiranya dapat melihat secara utuh dan dapat memutuskan seadil-adilnya bagi saya. Sekali lagi, ya Allah, maafkan hamba-Mu ini jika Engkau sudi menurunkan rahmat dan anugerah untuk mengakhiri musibah ini. Hamba berjanji untuk menjalankan hari-hari ke depan dengan lebih berani dan tegak lurus. Melawan hal-hal yang buruk, ya Allah, aku titipkan semua urusanku hanya kepadamu. Hatiku, kesehatanku, masa depanku, rezekiku, akhirku, agamaku, ya Allah, berikanlah aku jalan yang Engkau cintai dan ridhoi. Demikian yang mulia, terima kasih.